Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing ya teman-teman, bagaimana tentang resiko sebuah usaha itu ya teman. Nah, di zaman sekarang ya teman, ada satu hal yang perlu kita waspadai dalam setiap kita melangkah ketika kita usaha ataupun mendirikan usaha ya teman. Nah, tidak terkecuali ini teman. Kadang-kadang kita memang banyak sekali resiko memang ya, tapi ada kadang-kadang hal yang kecil yang luput dari suatu ingatan kita ataupun suatu hal yang mungkin kita sepelekan. Nah, jadi seperti ini ya teman. Saya merasakan ketika saya mengenal dunia tentang dunia usaha kuliner ya teman. Kegagalan saya itu bukan karena dagangan atau produk yang kita jual itu tidak lagi, bukan seperti itu. Itu bukan satu kegagalan yang saya alami. Oke teman-teman, sebelum membahas ini saya mohon dukungan pada teman-teman semua, teman-teman yang baru bergabung ke channel kami untuk memberikan subscribe, like, komen agar channel ini berkembang dan akan kita bermanfaat untuk orang banyak. Kita selalu sharing tentang usaha baik itu dari cakwe ataupun usaha lain ya teman. Nah teman-teman, kita melanjutkan perbincangan tadi ya teman. Jadi pada dasarnya ketika kita menyepelekan satu hal yang kadang kita itu lupa, nah itu kadang kita membuat kita runtuh sendiri ya. Karena apa? Saya katakan tadi, saya itu gagal dalam sebuah usaha bukan karena produk yang kita jual tidak laku. Dan kebanyakan ya teman, ini bukan saya menyombongkan diri, tetapi ini sebagai pengalaman saya saja. Sampai sekarang saya juga masih usaha teman-teman ya. Jadi terkadang kita itu mudah percaya kepada orang lain, apalagi kadang-kadang itu teman-teman dekat kita sendiri itu yang selama ini kita percayai, yang selama ini kita yakin mereka itulah akan bisa menjadi mitra kita, ternyata itu keliru ya teman-teman. Nah, jadi tidak jauh-jauh ya mungkin kalau orang yang memang sudah niat dari yang tidak kenal dengan kita awalnya, niat untuk menipu kita, itu sudah lumrah teman-teman. Tapi kalau teman-teman dekat kita sendiri, lingkungan kita sendiri yang membuat seperti itu akan lebih menyakitkan teman-teman. Karena itulah sebuah kehidupan di zaman sekarang ya teman-teman. Mungkin kebaikan kita atau kebaikan teman-teman semua itu justru nantinya akan dimanfaatkan orang banyak dari sekeliling teman-teman semua. Jadi itu menjadi suatu hal yang harus diwaspadai ketika teman-teman ingin melangkah menjadi seorang usahawan atau ketika kita sudah mulai berdagang, berjualan. Jadi tidak jauh-jauh untuk waspada ya teman-teman seperti itu. Nah, pada dasarnya hal ini yang kadang tidak pernah kita sadari. Kalau kita rugi dalam setiap berjualan, umpamanya tidak laku, itu lumrah teman-teman. Ataupun kos kita terlalu besar, itu ya memang sudah menjadi beban resiko kita juga. Tapi kalau hal seperti itu kadang kita memang sudah memanage usaha itu dengan sungguh-sungguh, tetapi karena kita ingin mengembangkan usaha ataupun karena banyak yang kiri kanan kita untuk meminjam uang kita akhirnya tidak kembali. Nah, itulah kesalahan yang pernah saya alami. Jadi saya menceritakan seperti ini ya teman-teman, supaya teman-teman lebih waspada lagi, karena tidak mudah zaman sekarang itu untuk mempercayai kepada orang lain. Karena banyak kejadian ini, bukan hanya saya tapi teman-teman, mungkin orang-orang yang pernah saya kenal juga banyak sekali yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah mulai usaha, manajemen itu bukan kita pelit ya teman-teman. Artinya saya sendiri memang orang yang tidak tega teman-teman. Kadang tidak selalu tidak enak, merasa enak dengan orang lain, apalagi dengan teman-teman sendiri. Kadang merasa tidak enak, bahkan kita kadang berani mengorbankan kepentingan kita, artinya kebutuhan kita yang mendasar untuk orang lain ataupun teman-teman yang sudah kita anggap menjadi saudara kan seperti itu. Tapi mungkin dalam pikiran teman-teman kita, dalam pikiran orang-orang seperti itu, mungkin mau meremehkan teman-teman, meremehkan. Mungkin si Aris seperti ini tidak membutuhkan uang sehingga tidak dikembalikan seperti itu, ataupun dipercaya menjalankan usaha teman-teman ya. Itu kadang ya menganggap mungkin kita banyak uang seperti itu, ataupun hanya kita itu ya orang yang selalu mengalah kan seperti itu, selalu mengalah sehingga apa yang mereka rasakan itu ya ini suatu kesempatan. Jarang-jarang bertemu dengan orang-orang seperti kita. Itu anggapan itu kan seperti itu ya. Jadi sangat logis ya teman-teman. Ketika kita memang dikatakan kadang kita memang serba salah. Ketika kita tegas kepada orang lain, anggap kita itu merasa bahwa terlalu artinya terlalu menekan ya teman-teman. Tapi kalau kita longgarkan,
semakin keenakan. Apalagi teman-teman yang suatu saat nanti ketika sudah mulai merancang usaha, punya cabang 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan itu kalau manajemennya tidak kuatnya. Saya saja pernah belajar artinya tentang manajemen, bagaimana mengatur suatu dagangan. Ini kita tidak berbicara masalah usaha yang sangat besar, bicara masalah sebagai pedagang kaki lima, kita punya cabang ataupun di tempat usaha di situ kita ada karyawan. Itu kadang di zaman sekarang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena itu tadi teman-teman, kadang orang mencari pekerjaan juga hanya sambilan, artinya sebagai batu loncatan ataupun yang hanya melepaskan pada saat itu. Setelah itu mereka akan pergi seperti itu. Apalagi orang-orang yang memang sudah mengincar kita, artinya orang mengincar seperti apa? Ya itu tadi, ketika kita punya, coba bayangkan teman-teman, ketika kita punya sesuatu, artinya ketika kita jaya dalam suatu usaha, dalam suatu langkah, itu akan banyak sekali orang datang, teman-teman kita sendiri, orang yang baik yang tidak tahu dari mana sumbernya, artinya itu baik yang baru kenal ataupun yang teman sudah lama, itu akan sangat banyak sekali untuk mendekati kita. Dan ketika kita jatuh, di mana teman-teman kita akan seperti itu. Nah itulah kelihatan. Apalagi kalau sudah berurusan dengan namanya uang, dan sudah berurusan dengan namanya uang, itu baru kelihatan watak aslinya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya sendiri kalau sudah berkaitan seperti itu ya teman, udahlah, apalagi yang namanya minjam. Ya bukan kadang kita tuh memberi pinjaman ke mereka ya teman, itu bukan karena kita kelebihan, tetapi karena kita merasakan ya jiwa kita memang jiwa sebenarnya untuk membantu ya, sebenarnya untuk membantu. Apalagi kalau sampai kita bukakan usaha gitu kan, sebenarnya kita membantu ya teman-teman, kan sama-sama saling jalan, kita memberikan suatu jalan, kita memberikan ilmu, pengalaman, bahkan kadang kita modal kan seperti itu. Nah tetapi anggapannya itu keliru di mata orang lain, di mata orang-orang yang kita bantu seperti itu kan, di mata orang yang memang selama ini menginginkan kita hanya untuk kita mengeluarkan, tapi mereka beranggapan kita juga tidak butuh apa-apa kan. Padahal dalam sistem bisnis ya teman, setiap orang yang mengeluarkan dana, setiap usaha itu kan punya namanya, kita kan investasi ya, harapannya usaha itu akan berjalan langgeng seperti itu dan berkembang, sehingga kita juga merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak ada hal yang instan, tidak ada hal yang mudah, pasti semuanya capek ya teman. Ketika kita merintis usaha itu kan, bukan hanya pelakunya ataupun kita bukakan nih teman kita usaha seperti itu, mereka merasa capek, lelah gitu kan. Saya hanya berdagang seperti ini setiap hari, dapat bagian sekian, mereka kadang merasa seperti itu dalam hati ya, tapi tidak memikirkan jalan dari mana yang mereka dapatkan seperti itu. Nah itulah sebenarnya kalau kita selalu mawas, artinya selalu kita itu saling memahami kan seperti itu. Jadi itu akan tidak terjadi hal-hal serupa ya teman. Jadi intinya untuk mengertikan sesuatu hal kemudian kita mencari solusi sebuah masalah itu mungkin tidak terjadi seperti itu. Tapi ya itulah rata-rata di zaman sekarang ini ya teman. Tidak mudah kita tebak, karena jangankan orang yang niat buruk dengan kita, yang kadang orang niat baik pun dengan kita akhirnya dengan keadaan itu akan berubah total teman-teman. Rasakan itu teman-teman yang sudah berjalan usaha, ketika kita jaya, kita sukses, akan banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai saudara kita, teman-teman kita. Tapi ketika kita jatuh, nah itu kan, karena saya merasakan sendiri dari tidak punya kemudian bangkit mempunyai usaha dan bisa berkembang, itu akan berbeda. Nah ketika jatuh lagi seperti itu akan beda lagi seperti itu, bahkan mendapatkan teman itu akan berbeda lagi. Nah jadi bisa kita lihat ya teman-teman sekalian, teman-teman mana itu yang memang rela berkorban untuk kita ketika baik kita masih punya uang ataupun kita masih tidak punya, mungkin hanya bisa dihitung dengan jari saja. Oke teman-teman, itu saja yang bisa